Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk kembali memahami data dengan lebih baik, maka di video ini akan kita bahas klasifikasi data berdasarkan sifat dari data itu sendiri. Seperti apa? Mari kita mulai pembahasan kita. Teman-teman, berdasarkan sifat dari data itu sendiri, ada dua jenis data yang dapat kita miliki. Yang pertama sebagai data kualitatif, yang kedua adalah data kuantitatif. Mari kita lihat definisi lebih jelas mengenai data kualitatif dan kuantitatif ini. Data ini kita klasifikasi berdasarkan karakteristik atau tipe dari hasil pengukuran yang dimilikinya. Untuk data kualitatif, ini adalah data yang menggambarkan sifat atau kualitas unit observasi yang tidak dapat diukur secara numerik, namun dalam bentuk klasifikasi. Sebaliknya, untuk data kuantitatif, data yang kita peroleh atau kita miliki berdasarkan hasil penelitian kita adalah data yang menggambarkan sifat atau kualitas yang dapat diukur secara numerik. Sebagai contoh, teman-teman, ini untuk data kualitatif ada jenis kelamin, maka hasil pengukuran dari jenis kelamin ini hasilnya adalah dalam bentuk kategori ataupun klasifikasi, yaitu laki-laki atau perempuan. Kemudian contoh lain ada misalnya tentang sumber pembayaran ketika seorang customer ataupun pelanggan melakukan transaksi pembayaran. Maka sumbernya itu bisa tunai, debit, atau kredit. Nah, untuk hasil pengukuran yang dalam bentuk klasifikasi ini, maka ini tergolong sebagai data kualitatif. Masih banyak contoh-contoh yang lain yang dapat kita kategorikan sebagai data kualitatif. Misalnya, kalau kita mengukur kecepatan dengan cepat, sedang, atau lambat, itu pun adalah data kualitatif. Berat badan diklasifikasikan sebagai berat badan yang rendah, sedang, dan berat, itu pun data kualitatif. Tinggi badan yang pendek, sedang, atau tinggi, itu pun kualitatif. Termasuk juga apabila kita melakukan pengukuran tentang sifat seseorang, baik atau buruk, itu pun termasuk data kualitatif. Nah, sebagai contoh lain, ini ada status kelulusan. Lulus, tidak lulus, ini pun masuk ke data kualitatif. Selanjutnya, untuk contoh data kuantitatif, teman-teman, apabila teman-teman mengukur ataupun menghitung jumlah anak yang dimiliki oleh sebuah keluarga, hasilnya dapat 0, 1, 2, 3, 4. Ini adalah data kuantitatif, karena kita dapat menyatakannya dalam bentuk numerik. Atau kecepatan mobil yang lewat 120, kemudian 150, ataupun 80, ataupun 60. Nah, angka-angka ini tentunya memerlukan satuan yaitu kilometer per jam, karena ini adalah ukuran untuk kecepatan. Kemudian contoh lain berat badan dalam kilogram, misalnya 34,5, 57,4, 99,25, tentunya ini adalah dalam satuan kilogram. Maka apabila kita mendapatkan hasil pengukuran seperti ini pun termasuk data kuantitatif. Nah, teman-teman, untuk data kuantitatif, kita dapat bedakan kembali ke dalam dua kelompok besar, yaitu data diskrit dan data kontinu. Apa itu data diskrit? Data diskrit ini adalah data yang hanya dapat mengambil nilai atau bilangan tertentu secara terbatas dan hanya berupa bilangan bulat. Sedangkan di sisi lain, kalau data kontinu inilah data yang mengambil nilai atau bilangan yang tidak terbatas dan dapat memungkinkan hasilnya berupa pecahan atau bilangan desimal. Nah, ini pemahaman ataupun definisi batasan untuk data diskrit maupun kontinu. Sebagai contoh, teman-teman, untuk data diskrit, ini adalah jumlah siswa, misalnya yang ada di sebuah ruangan, hasilnya bisa 15, 16, 17. Ini akan selalu bilangan bulat. Atau kalau kita bayangkan, ini adalah hasil menghitung kita. Kalau ditanyakan jumlah siswa, tidak mungkin kita akan menemukan hasil hitungannya dalam bentuk pecahan atau desimal. Jadi akan selalu bilangan bulat seperti ini, 15, 16, 17. Tidak mungkin jumlah itu akan dalam bentuk 20,5 atau 51/4, tidak mungkin. Maka karena dia bilangan bulat, ini adalah kita kategorikan sebagai data yang bilangannya diskrit.
Contoh lain adalah jumlah telur yang dihasilkan oleh ayam petelur dalam seminggu, misalnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jumlah soal dalam ujian 15, 20, 50 ini pun termasuk dalam kategori data kuantitatif yang diskrit. Sedangkan untuk data yang kontinu, teman-teman, sekali lagi kata kuncinya adalah data ini memungkinkan dalam bentuk pecahan ataupun dalam bentuk desimal. Jadi kalau untuk kontinu ini tidak mungkin hasil menghitung, lebih mungkin ini adalah karena hasil pengukuran. Contoh, tinggi badan diukur dalam bentuk sentimeter 155,5, 189,0, 165,2. Ini adalah data kontinu. Contoh lain, temperatur dalam satuan derajat Celcius 16,25, 22,40, 22,5, dan seterusnya. Jadi ini teman-teman contoh untuk data diskrit ataupun kontinu yang termasuk ke dalam klasifikasi data kuantitatif tadi. Ya, data kuantitatif ini sekali lagi bersama-sama dengan data kualitatif merupakan klasifikasi data didasarkan kepada sifat data hasil pengamatan kita. Teman-teman, itulah pembahasan kita mengenai klasifikasi data dilihat dari sifatnya. Mudah-mudahan menjadi ilmu barokah dan memberikan manfaat maksimal kepada kita semua. Silakan untuk terus berbagi dengan yang lain, hal-hal yang bermanfaat dan saling menguatkan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.